Bapak Ibu, juga rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan alumni dan seluruh sivitas Universitas Kristen Maranatha. Sebelumnya kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab kasih setianya tetap ada, sekalipun kita sedang ada di dalam gelombang permasalahan yang besar dalam kehidupan kita. Yesus tetap ada. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kisah Para Rasul 20 ayat 2a. Ia menjelajah daerah itu dengan banyak nasihat. Ia menguatkan hati saudara-saudara di situ. Kembali kami ucapkan selamat datang bagi kita semua yang baru saja hadir. Selamat datang di dalam Maranatha Fellowship dengan tema mengobarkan semangat, dan pelayan firman kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Hariman Andre Patianakota MTH. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Bersama-sama, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pada pagi hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk masih tetap beribadah bersama-sama di Universitas Kristen Maranatha. Biar kiranya Roh Kudus Engkau hadir di dalam setiap hati kami, di dalam ibadah hari ini. Biar kiranya Engkau menuduhkan kami, Engkau menuntun kami sepanjang ibadah hari ini. Dan biar pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh semakin dibangun dan semangat kami boleh semakin berkobar.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dari NKB 49, Tuhan yang Pegang. Bukan surya ku harapkan, karena surya karenanya. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bersama-sama kita nyanyikan bait yang ketiga, Aku Tahu Akan Hari Esok. Esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Persilakan dengan kasih Bapak Pendeta Dr. Hariman Andre Patiana Kota MTH untuk menyampaikan firman Tuhan. Ibu Bapak dan teman-teman mahasiswa, mari kita berpadu hati, kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Syukur dan puji kami haturkan, karena waktu indah Engkau berikan, di mana kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Sudilah kiranya Engkau memahkotai kami dengan hikmat, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, sungguh kami pahami, kami hayati. Bahkan lebih dari itu, kami juga ditolong Tuhan untuk memberlakukan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup sehari-hari, supaya sukacita dan damai sejahtera senantiasa kami rasakan.
Bahkan di tengah-tengah berbagai tantangan, semangat kami tidak padam. Kami memohon bimbingan-Mu ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Shalom. Ini kurang semangat kayaknya ya. Tema kita hari ini mengobarkan semangat. Ya. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara menjawab semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita coba ya. Semangat pagi. Sambil kepalkan tangan dong. Ya. Semangat pagi. Iya. Kalau Alkitab bilang semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau dalam hidup kita kehilangan semangat, kita kehilangan penopang. Kita kehilangan kekuatan. Sehingga kita tidak bisa menjalankan hidup ini dengan sebagaimana mestinya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaan kritis untuk kita adalah bagaimana supaya semangat kita itu tetap berkobar. Bagaimana supaya gairah dan semangat kita itu terus menyala. Apa yang mesti Bapak Ibu dan saya, teman-teman, kita lakukan? Biasanya kalau tanggal 20 dan 21 di Maranatha, dosen dan pegawai semangat. Betul ya? Masih tanggal muda ya, walaupun 20 atau 21 di kita Maranatha masih muda. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita dambakan, oh itu kita semangat luar biasa. Tetapi bagaimana kalau Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan realitas yang tidak sejalan dengan apa yang kita impikan? Bagaimana kalau Bapak Ibu dan saya diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang tidak kita harapkan? Masihkah semangat itu menyala? Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita mau belajar bersama dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 13 sampai 38. Ini panjang banget ya. Saya tidak akan membacakan ini secara keseluruhan untuk kita. Saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Namun sebelumnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, barangkali kita perlu mengenal apa yang menjadi konteks dari perikop tersebut. Kita belajar dari Kisah Para Rasul, terkhusus dari perikop itu. Kita belajar dari pengalaman seorang Rasul Paulus. Ini seorang yang luar biasa, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya berubah. Dan pada akhirnya dia menyerahkan dirinya seutuhnya untuk Tuhan. Dia melayani Kristus dengan totalitas hidupnya. Dia mengabarkan kabar baik. Injil keselamatan dari Allah yang diberikan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kabar ini yang ia siarkan, berita ini yang ia sampaikan,
ia berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Cuman sayang 1000 sayang, teman-teman. Kehadiran Paulus dan kabar baik yang ia beritakan tidak selalu disambut dengan baik. Malahan kehadiran Paulus dan kabar baik yang ia beritakan itu diterima sebagai kabar buruk. Alhasil Rasul Paulus dibenci, Rasul Paulus ditolak. Bahkan ia kemudian ditahan. Perikop yang kita baca hari ini menceritakan tentang bagaimana Rasul Paulus, dia ada dalam sebuah perjalanan lewat laut. Ia hendak ke Roma, ke Italia, dari Yerusalem. Setelah ia ditangkap, ia diadili. Tetapi orang-orang yang mengadili dia tidak menemukan salah. Sebagai warga negara Roma, Paulus juga meminta untuk naik banding. Dan karena itu dia mau berjumpa, mau bertemu dengan kaisar. Nah, ini menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Seorang yang bergiat dalam pekerjaan Allah, seorang yang bekerja dengan penuh kasih dan kesetiaan untuk kemuliaan nama Kristus, ternyata ia diperhadapkan dengan berbagai tantangan bahkan ancaman. Nah, ini pelayaran yang ia lalui sebagai seorang tawanan. Ketika mereka berlayar, dan di sini Paulus menjadi seorang tawanan, kapal yang ditumpangi dihantam oleh badai dan gelombang yang besar. Berhari-hari mereka mengapung di atas laut. Berhari-hari hidup mereka diliputi oleh kecemasan. Akankah kita selamat? Akankah kita tiba di daratan? Ada ketakutan yang luar biasa yang dirasakan oleh seluruh penumpang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam situasi yang demikian, diombang-ambingkan, Rasul Paulus lalu hadir sebagai sosok yang memberikan semangat. Dia penyemangat. Dia mau mengobarkan semangat dari orang-orang yang bersama dengan dia. Dan saya mau membacakan ayat 22 sampai ayat 25 dari perikop Kisah Para Rasul 27 ayat 13. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, kita membaca sampai ayat yang ke-38. Tapi saya mau fokus untuk ayat 22 sampai 25 saja. Di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah ketakutan karena badai dan gelombang yang dahsyat itu, Paulus kemudian berkata, "Sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bersemangat. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku dan yang kusembah berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus. Engkau harus menghadap kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu,
semua orang yang berada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Sebab itu tetaplah bersemangat, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Saudara-saudara, ini hal yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus di tengah-tengah kecemasan dan ketakutan yang dialami, yang dirasakan oleh segenap penumpang. Tidak main-main, teman-teman. Berhari-hari ya, mereka ada di atas lautan yang bergelora. Ya. Kabut gelap menutupi samudera yang mereka jalani. Namun yang luar biasa, seorang Rasul Paulus hadir sebagai penyemangat. Nah, ada beberapa hal penting yang menjadi pelajaran hidup yang teman-teman dan saya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa pelajari. Apa sih yang membuat kita mesti tetap bersemangat? Apa sih yang membuat Bapak Ibu dan saya memelihara pengharapan yang mengarahkan kita pada tujuan dalam kehidupan? Setiap kita yang hadir pada hari ini tentu juga memiliki permasalahan-permasalahan hidup. Secara pribadi, sebagai keluarga, ya. Bagi kita yang sudah berkeluarga, pekerjaan yang kita sedang tekuni, kadang-kadang juga di situ kita menjumpai ada persoalan, ada masalah. Ibarat angin, gelombang yang kemudian mengguncang perahu kehidupan kita. Saudara-saudara, untuk itu kita mau belajar dari Rasul Paulus. Yang pertama, kalau kita bicara tentang semangat, semangat itu bukan tentang kita memiliki apa, tetapi soal kita ini dimiliki oleh siapa. Rasul Paulus sadar betul bahwa hidupnya kini adalah milik Kristus. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman dan saya memiliki kesadaran penuh sama seperti Paulus, bahwa kita ini adalah milik Allah, kita ini adalah kepunyaan Kristus, maka apapun badai persoalan yang sedang kita jalani, apapun persoalan yang kini sedang kita hadapi, kita akan menghadapinya dengan ketenangan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Saudara-saudara, itu diyakini dan dihidupi penuh oleh seorang Paulus. Kalau kita membaca surat Filipi, ini bagian juga dari penahanan Rasul Paulus. Dia dipenjara. Tapi kepada jemaat di Filipi, Paulus berkata, bersukacitalah, bersukacitalah. Dia sedang ada dalam masalah besar. Hidup di dalam penjara yang begitu sempit. Tapi dia tidak kehilangan semangat. Dia tidak kehilangan harapan karena dia tahu bahwa aku ini adalah kepunyaan Allah. Dan ketika dia ada dalam badai gelombang bersama dengan para penumpang lain, dia berkata, tadi malam seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku dan yang kusembah mendatangi dan mengatakan bahwa tidak ada yang akan binasa kecuali kapal
yang mereka tumpaki. Nah ini adik-adik mahasiswa kita mungkin punya masalah yang berat dalam hidup. Masalah dalam pergaulan, masalah dalam studi, masalah terkait dengan relasi kita dengan orang tua kita. Tapi mari kita ingat bahwa kita ini adalah miliknya. Kalau kita punya kesadaran ini, maka kita akan menghadapi persoalan itu dengan penuh gairah, dengan penuh semangat. Karena kita punya Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Bahkan sejatinya masalah itu tidak pernah lebih besar dari diri kita. Persoalannya adalah pada bagaimana kita merespons masalah itu. Apapun situasi kita, Bapak Ibu dan saya, kita semua berharga. Kita ini milik kepunyaannya. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingat juga apa yang pernah dikatakan oleh Paulus dalam surat di Roma, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Wow, ini keren sekali. Dalam pergumulan, bahkan dalam penderitaan yang berat, Allah dapat bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah mendidik kita justru lewat persoalan-persoalan hidup. Kalau nggak ada persoalan, kita nggak belajar. Ya. Jadi bersyukurlah kalau hari ini Bapak Ibu dan saya sedang diperhadapkan dengan persoalan. Jangan sekali-kali kita berdoa, Tuhan jauhkanlah daripadaku persoalan dalam hidup. Karena kalau doa kita demikian, maka kita sedang menjauhkan diri dari proses pembentukan Tuhan atas kita. Sebaliknya mari kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk masalah yang Kau izinkan kami alami, saya alami. Apa maksud Tuhan untuk saya? Nah, saudara-saudara, ketika mereka sedang berputus asa, sedang kalut, sedang takut, bahkan sampai makan pun mereka lupa. Dan tubuh mereka semakin lemas. Saat itu Rasul Paulus mengajak mereka untuk makan. Dan ada sebuah tindakan simbolik yang dicatat dalam Kisah Para Rasul itu. Khususnya dalam ayat yang ke-35. Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah. Dia memecah-mecahkan roti. Lalu kemudian dia membagikan itu kepada para penumpang yang bersama dengan. Ini tentu mengingatkan kita pada jamuan yang diberikan oleh Kristus kepada para muridnya. Dan sampai hari ini Bapak Ibu dan saya, kalau mengikuti perjamuan kudus, kita mengingat karya Allah dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Dan di situ ketika mereka makan, habis makan, semangat mereka kembali ada. Bapak Ibu teman-teman bisa membaca nanti di ayat yang ke-35. Setelah mereka dapat semangat, ini menarik. Mereka kemudian membuang muatan. Gandum, bekal, makanan itu mereka buang. Ini menarik sekali. Mereka membuang perbekalan yang ada. Dan saya melihat bahwa ini sebuah tindakan yang mau menggambarkan bahwa mereka harus berserah sepenuhnya kepada Allah di dalam Kristus. Dan itu sekaligus ajakan untuk Bapak Ibu dan saya. Karena kita adalah miliknya. Maka mari kita belajar untuk menaruh semua harapan, kekhawatiran, bahkan ketakutan kita kepada Dia. Dan kita juga belajar ya, untuk tidak takut
takut, tidak khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Kadang kita semangatnya hilang ketika kita melihat mungkin ada banyak tagihan yang sudah datang gitu ya. Mau gajian tapi ini cuma numpang lewat ya. Karena setelah itu harus bayar ya. Cicilan ini, cicilan itu. Pas lihat cuma sisa segini ya. Khawatir lagi, takut lagi. Adik-adik mahasiswa kalau sudah tanggal tua ini kok mama papa belum kirim ya. Sementara harus membuat tugas ya dan seterusnya ya. Ada acara ini dan itu butuh biaya, kita jadi takut. Kekhawatiran semacam itu, ketakutan semacam itu, mari kita letakkan itu kepada Allah, ya, kepada Kristus. Sambil mengingat bahwa Dia tahu yang terbaik untuk kita. Nah, kalau kesadaran dan tindakan penyerahan diri yang total kepada Allah dalam Kristus ini kita lakukan, semangat itu tetap ada. Ya. Gairah itu tetap tumbuh. Masalah memang belum selesai. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Rasul Paulus dan kawan-kawan sudah makan, ya, bukan berarti lalu mereka sudah tiba di daratan. Mereka harus membuang muatannya lagi, ya. Harus tunggu lagi beberapa hari baru mereka tiba. Kapal mereka akhirnya karam. Bukan berarti masalah sudah selesai. Rasul Paulus harus pergi dan ia harus berhadapan dengan orang-orang di Roma. Mempertanggungjawabkan apa yang ia imani dan apa yang ia beritakan. Masalah tidak selesai. Tapi karena dia berjalan bersama dengan Tuhan, membuat dia tidak takut, tidak gentar. Nah, yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menarik kalau kita baca ya, dalam teks itu. Ketika gelombang itu datang, para prajurit Roma, ya, para ABK itu udah mulai ketakutan. Mereka mulai berpura-pura ya, untuk menurunkan sekoci, tahu-taunya mereka mau melarikan diri dari kapal besar itu. Nah, dalam situasi yang demikian, Paulus bilang kepada pimpinan kapal itu, jangan sekali-kali biarkan ABK dan prajurit itu pergi, karena nanti engkau mati, engkau binasa. Artinya apa? Rasul Paulus mau mengajak mereka untuk menghadapi persoalan, menghadapi badai itu bersama-sama. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, tapi kalau kita jalani secara bersama-sama sebagai satu keluarga, itu akan mudah. Bersama kita bisa. Kita membaca ya, mengikuti berita, ada banyak sekali kasus-kasus bunuh diri ya. Dan di Indonesia rupanya itu cukup marak. Di beberapa tempat di Indonesia ya, bahkan di kantong-kantong Kristen ya, di Maluku, di Kupang, angka bunuh diri warga jemaat itu rupanya meningkat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Tentu ada banyak sekali faktor, complicated. Kita harus mengurai satu persatu. Tapi biasanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika orang tiba pada keputusasaan, lalu orang mengambil keputusan yang begitu nekat mengakhiri hidupnya. Dalam berbagai survei yang dilakukan, ternyata karena orang-orang itu tidak mendapatkan topangan secara sosial. Mereka tidak mendapatkan dukungan. Mereka ada dalam kesendirian yang begitu sepi. Sampai mereka tidak mampu lagi
untuk melihat bahwa ada Tuhan. Karena sesamanya tidak memperlihatkan kehadiran Tuhan yang menolong dia. Kalau kita baca, saya waktu itu sempat konsultasi juga dengan salah seorang yang mengidap sakit ya, psikologi. Mahasiswa ini pintar sekali. Bahkan hari ini dia sudah mengambil S2, satu di Perancis, satu lagi dia ngambil di Amerika. Tapi dia mengalami gangguan mental yang luar biasa. Ketika dia cerita, ternyata orang-orang yang mengidap gangguan mental sakit itu, sebelum mereka mengambil keputusan membunuh diri, mereka sudah memberikan tanda-tanda. Misalnya kalau baca di media sosial, ada ungkapan pengen pergi jauh, lalu dipakai emotion, lagi nangis. Ya. Ternyata memang itu pengen mati. Ya. Ada sinyal-sinyal yang sementara mereka berikan, tetapi kita nggak peka. Kadang-kadang baca grup WA aja sih juga enggak ya. Gimana kita mau peka? Wong baca grup WA-nya juga kagak. Padahal dibikin grup di karyawan ya, grup mahasiswa satu kelas. Tapi siapa mau peduli dengan itu? Gitu ya. Mereka yang akhirnya mengambil keputusan bunuh diri itu adalah karena memang mereka kehilangan harapan, tidak mendapatkan support dalam hidup sosial. Dan karena itu sebenarnya dalam realitas angka bunuh diri yang semakin tinggi, di situ tanggung jawab sosial kita sementara digugah, bahkan digugat. Nah, di sini Rasul Paulus mau mengajak bahwa kalau kita bersama-sama niscaya akan ada semangat. Kalau kita berjuang bersama, pasti kita bisa tiba sampai pada tujuan. Bersama kita bisa. Sendiri kita nggak mungkin tiba pada tujuan. Ibu bapak dan saudara-saudara, ini pelajaran hidup yang bisa bapak ibu dan saya ambil dari kisah perjalanan penawanan seorang Rasul Paulus dalam situasi yang begitu sulit. Semangatnya tidak patah. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang memilikinya. Dengan demikian dia berserah dalam seluruh perjalanan hidup, dalam setiap karya pemberitaan Injil. Ia berserah penuh. Dan dia mau melihat bahwa kehadiran orang lain di sisinya itu juga bagian dari support system yang membuat dia kuat, yang membuat dia terus bekerja, memberitakan Injil Tuhan. Apakah gaya, pola pembelajaran ini juga masih kita butuhkan sampai hari ini? Saya yakin kita butuh itu. Dan mari kita menghidupinya supaya semangat kita tetap menyala. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, barangkali dari rekan-rekan mahasiswa atau dari Bapak Ibu ada yang ingin memberi tanggapan atau ingin bertanya, boleh angkat tangan. Oke. Sambil mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya dan mungkin masih belum terpikirkan, mungkin ada tanggapan titipan sebenarnya Pak
Jadi seringkali ada teman-teman yang patah semangat karena putus cinta nih Pak. Jadi semangatnya itu padam bukan karena kuliah atau pekerjaan tapi karena putus cinta. Mungkin Bapak bisa memberikan tips buat sahabat-sahabat yang sedang mengalami hal itu. Itu berarti bukan jodohmu. Bukan jodoh. Sesimpel itu saja. Memang gak gampang ya. Kita semua pernah merasakan jatuh cinta. Ya. Lalu kemudian putus cinta. Itu tidak mudah. Apalagi misalnya kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai. Sangat tidak mudah. Tetapi dalam kasus orang berpacaran, kalau kemudian putus, ya sudah. Terima saja. Kalau jodoh, ya nggak bakalan kemana. Ya. Suatu saat akan datang juga. Tapi kalau enggak, berarti Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik untuk Anda. Ya. Itu yang harus kita pegang. Dan dalam berpacaran, kalau saya dulu ya, ketika mau menikah dengan istri saya, doa saya itu cuma satu. Kalau ini jodohku, maka kehadirannya akan membantu saya untuk bertumbuh. Ya. Dan ternyata Tuhan jawab itu. Ya. Tuhan berikan itu. Sehingga kalau pacaran, gak usah bucin banget. Ya. Ya. Apalagi lalu kemudian putus, hidup kita seakan-akan sudah tidak lagi bermakna, ya jangan sampai seperti itu. Berarti itu bukan jodohmu. Pasti ada orang lain yang Tuhan siapkan yang terbaik untuk membantu Anda bertumbuh, berkembang dalam hidup. Amin Pak, ya, terima kasih. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, mungkin mau curhat? Kalau semangatnya lagi padam, siapa tahu Pendeta Hariman bisa kasih tips. Belum ada ya, baik kalau gitu terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Hariman. Makasih. Hai. Welcome back to Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan juga bisa diakses platform YouTube iStream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hariman di platform YouTube Maranatha iStream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan platform YouTube iStream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar ataupun melalui QR Code yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu dan Saudara bisa ikut latihan Serafim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di Studio Serafim BWM Lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa juga langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP Lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau senantiasa menuntun kami. Terima kasih untuk Universitas Kristen Maranatha Tuhan, yang sudah Tuhan ciptakan bagi kami, sehingga kami dapat bernaung di dalam Universitas Kristen Maranatha. Mari Tuhan, biar belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi Universitas Kristen Maranatha. Biar kiranya juga kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kami boleh senantiasa menyejukkan Universitas Kristen Maranatha. Biar kiranya hikmat dan pertolongan Tuhan Yesus juga senantiasa ada bagi kami di Universitas Kristen Maranatha. Tuhan, kami juga berdoa bagi segenap warga dari Universitas Kristen Maranatha yang mungkin pada masa-masa ini sedang mengalami sakit. Kiranya Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat, Engkau yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan penyembuhan, sehingga mereka boleh kembali sembuh, kembali sehat, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga untuk mereka yang berulang tahun pada masa-masa ini, di bulan-bulan ini, dalam minggu-minggu ini, kiranya berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan melingkupi, melawat setiap orang yang berulang tahun, sehingga 1 tahun lagi Tuhan tambahkan sukacita yang baru di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena pada hari ini kami bisa berkumpul Tuhan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya Bapa, kami berdoa secara khusus bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia yang kami tinggali Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana dan malapetaka. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin kami, yaitu Presiden dan jajarannya, Tuhan yang beri mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, dan adil. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, ada beberapa buah pengumuman. Jumat depan kita bergabung kembali di dalam Maranatha Fellowship dengan tema kasih yang tidak terbatas, dengan pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH selaku Pendeta Universitas, bertempat di GAP lantai 8 di tempat ini di ruang teater. Selanjutnya bagi rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu yang ingin tergabung di dalam pelayanan Maranatha Fellowship dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Selanjutnya, kami juga mohon dengan kasih bagi Bapak Ibu juga rekan-rekan mahasiswa dapat memberikan evaluasi untuk ibadah pelayanan pada hari ini melalui link evaluasi yang sudah tertera di layar. Terima kasih. Kami undang Bapak Ibu dan saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Kita nyanyikan bait yang ketiga, Hai Bangkit Bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus.
berjaga dan berdoa supaya siap terus. Berjaga dan berdoa supaya siap terus. Kami mengundang dengan kasih Bapak Pendeta Dr. Hariman Andre Patiano Kota MTH untuk doa pengutusan dan berkat. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mari kita kembali ke dalam hidup kita sehari-hari. Apapun masalah yang kita hadapi, mari kita senantiasa ingat bahwa kita ini adalah milik Kristus. Dan karena itu mari kita menyerahkan segala persoalan bahkan ketakutan kita kepada Dia. Dan mari kita saling menopang satu dengan yang lain supaya semangat itu tetap menyala, semangat untuk mengikuti Kristus dan menyebarkan karya kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan boleh terus hidup. Pulang dengan penuh sukacita, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati saudara-saudara sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Saudara silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. See you on next Maranatha Fellowship. Thank you and God bless you. Teman-teman semua, terima kasih. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Yesus, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selamanya.